Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Salam kenal, salam jumpa juga. Dan tadi juga ada Presiden MAB, Kak Wirda. Kita doakan selalu panjang umur dan diberi amanah baru memimpin PayTrend. Dan juga nanti kedepannya bisa tambah maju dan berkah bermanfaat bagi umat di seluruh Indonesia. Oke, saya coba akan saya akan share screen. Mantap, Coach, sudah muncul. Oke, baik. Terima kasih Kak Indri, Kak Ilham yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk berkenalan di teman-teman seluruh MAB di seluruh Indonesia. Dahsyat, semangatnya luar biasa, jos. Dan ini satu terobosan milenial, mereka punya profit ya, bagaimana di pandemik nggak lagi minta ke orang tua, tapi modal awal bolehlah gitu ya, tapi diniatin Bu, saya akan berikan yang terbaik buat bisnis yang saya jalankan hari ini ya, minta restunya sama orang tua perlu. Selamat datang bagi para mabers dimanapun dari kota-kota yang tadi saya lihat juga dari Cilacap, dari Purwokerto, dari Jakarta, dari Pandeglang, dari Sidoarjo, Lamongan, hampir seluruh kota yang mengikuti di channel YouTube-nya. Mudah-mudahan dengan silaturahimnya malam hari ini sampai acara ini berakhir, semua teman-teman yang punya hutang dilunasin, amin. Dan teman-teman yang punya keluarga sedang mengalami sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teman-teman yang mungkin sudah rindu dan kangen sama guru-guru di sekolah, mudah-mudahan kita terlepas dari pandemi ini kita bisa berjumpa dan memuliakan para guru-guru kita di sekolah lagi. Amin ya rabbal alamin. Tadi hostnya udah kece badai ya, ada Kak Indri yang juga saling tiktokan dengan abang kita, Kak Ilham, yang kadang-kadang bengong gitu ya. Tapi emang begitu lah, kalau host nggak ada yang satu rada-rada lola gitu ya, Mas Ilham. Enggak ya. Oke, baik. Ini tadi ada Pak Habibie Darwis sudah menjelaskan juga bahwa di PayTrend juga ada MAB. Bagi teman-teman milenial cukup gabung dengan kode yang tadi sudah di-share juga. Mungkin saya masuk juga tuh ya di MAB gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau tidak ada kategori umur ya bisa menikmati fasilitasnya. Oke, saya berikan judulnya tetap profit di masa COVID. Yakin loh gitu kan. Nah, ini bagi sebagian orang pasti nyinyir dengan judul semacam ini. Atau bagi sebagian orang juga yang belum e-commerce atau mereka sudah digital tapi caranya masih konvensional. Nah, ini harus kita perlu ketahui dan kita gali malam hari ini, gitu ya. Bahkan teman-teman saya pun mengatakan masa sih di pandemik bukannya orang bagaimana bertahan punya uang, ya udah buat makan buat keluarganya cukup gitu ya. Tapi saya yakin MAbers ya atau Mabers ini mereka kalau hari ini belajar keluar dari apa yang mungkin orang lain nyinyir gitu ya. Maka tak kenal tak sayang, maka kita akan berkenalan dulu. Tadi sudah dibacakan sebagiannya oleh Kak Ilham, ya profil dari trainer. Ini saya tutor digital design, founder Dynamic Nature Academy yang bergerak juga di outbound. Cuman COVID sementara kita postpone dulu ya. Tutor naiklevel.id, trainer design presentation, slide kreatif IG saya, mentoring jasa pembuatan dan yang lain-lain. Tadi disebutkan juga gepuk gerakan para pendengar untuk kemanusiaan. Kita turun kemarin di Sumedang dan tanggal hari ini ya, hari ini 17 kalau tidak salah juga turun juga. Dan banyak hal yang saya alami. Cerita sedikit dari profil atau perjalanan saya, kenapa saya mulai terjun di dunia internet marketing atau internet bisnis. Karena 2013
itu saya sudah mulai kepo, apa mungkin orang bisa mendapatkan penghasilan dari internet gitu ya, dari jualannya hanya di depan laptop aja gitu ya. Nah dari situ saya berpikir ulang, sampai investasi kita sudah mulai dari yang 300.000 sampai yang 1 juta dan yang lain-lain. Ternyata berpola, semua berproses juga. Dan ketika saya tahu dan polanya, saya harus cari mentor. Yang tadi disebutkan mentor saya Coach Suki, dan dari situlah saya memiliki satu buah pola sukses, pola strategi, pola jadwal, bahkan pola bagaimana kita memfollow up orang-orang yang dengan sukarelanya mereka mampir ke website atau landing page kita. Nah, nanti kita akan kupas tuntas apa itu landing page atau segala macam. Nah, sekarang kita fokus bahwa di situ tadi ada bisnisnya di Paytrend ya. Disclaimer, hari ini kita akan fokus untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa sih? Milenial dikenal orang nggak mandiri gitu ya. Milenial dikenal orang yang malas-malesan. Milenial dikenal orang yang cowok gitu ya, suka main game gitu ya. Nah, kita akan patahkan hal-hal atau kata orang tadi. Sebab kalau kita masukkan ke dalam alam bawah sadar, teman-teman semuanya akan berpikir, yaudah gue terima hidup apa adanya. Nah, seperti Kak Wirda tadi sudah menyatakan gitu, siapa gue gitu ya. Kalau gue 1000 kali gue mesti berhenti, ya Kak Wirda juga bilang gitu ya. Tapi gue punya satu semangat, satu spirit, dan satu ya inovasi terbaru, bagaimana teman-teman milenial tadi punya penghasilan. Ya, keren banget. Oke, today's talknya kita akan bicara mindset sukses, leadership skill, why business, how to sell. Gimana jualannya gitu kan. Tapi kalau kita sudah tahu, kenapa kita tidak lakukan? Apalagi tadi sudah semua yang berbasis atau sudah mendapatkan lisensi dari QRIS, kita bisa mendapatkan atau bertransaksi dimanapun merchant yang ada di Indonesia. Oke, yuk kita turut berdonasi ya melalui Mabers ini ya, melalui Mabers di seluruh kota, di seluruh Nusantara. Donasi untuk saudara kita baik yang di Mamuju, nanti linknya sudah ada ya di MAB Paytrend, baik juga yang di Sumedang, di Kalsel dan Sulawesi. Bagi teman-teman yang hari ini mengatakan bahwa gue nggak punya uang, tapi kalau lu sudah niat gue mau kasih A, B, C, apapun itu bentuknya, maka malaikat yang langsung mengabulkan segala hajat kita. Kalau teman-teman bilang saya nggak punya yang mau disumbangkan misalnya, ya udah teman-teman cukup bantu dengan sedekah jempolnya, MAB ini diviralkan ya. Kalau lu mau donasi melalui MAB ya. Kalau lu mau bisa bantu orang lain yang ada korban dimanapun aja, nah udah melalui MAB. Jadi dari apa yang kita miliki, dari otak yang mungkin Allah sudah berikan, itu kita bisa optimalkan. Jangan menyerah ketika orang lain kena musibah, kita bisa bantu dengan hal apapun, bahkan share dari Basnas ataupun organisasi yang lainnya yang mereka juga sudah ada di lokasi bencana. Kebayang kalau 12 jam mereka tidak ada listrik, bahkan 2-3 hari mereka tidak ada listrik, dan akses ke lokasi tujuannya ini sulit untuk dijangkau karena memang terputus. Mari kita berdoa, dan di setiap doa kita selalu kita kirimkan buat orang-orang yang terkena musibah ataupun para guru-guru kita hadiahkan. Bagi yang sudah meninggal, kita kirim arwah juga bagi yang sudah mendahului kita. Oke, ini dia. Para Mabers yang luar biasa. Kalau kita lihat bahwa potensi bisnis, ya kalau kita lihat penetrasi pengguna internet itu 143 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia. Seperti tadi Pak Habibie bilang, bahwa kalau kita kesulitan dengan uang cash ataupun kita sulit untuk mendapatkan cashback dari uang dari belanja kita isi ulang token, kita isi ulang PDAM, kita bayar BPJS dan segala macam dari Paytrend. Nah, kenapa enggak ada cashback, ada bagi hasil? Wah, ini keren banget gitu ya. Bahkan tadi sudah disebutkan juga potensi-potensi yang didapat untuk para Paytrenders ataupun MAB yang tergabung di Paytrend.
Januari 2020 Indonesia mengeluarkan datanya dari Hotsuite, ya, hampir total populasi 272 orang, 272 juta, mobile phone orang yang pakai 338 juta, bahkan internet user 175 juta, aktif sosial media 160 juta. Ini gila banget kalau kita sebagai milenial anti bokeh ini tidak bisa memanfaatkan gadget yang kita hari ini pegang. Kenapa? Banyak peluang di depan mata, banyak kesempatan, banyak bisnis bertaburan. Bahkan teman-teman, ya, tadi bocorannya juga akan banyak reward kalau kita bisa melakukan penjualan-penjualan dari produk yang akan dikeluarkan oleh MAB, seperti kata Kak Wirda tadi ya. Nah, Republika juga mencatat 175 juta jiwa pengguna internet. Ini luar biasa, ya, September 2020. Dan ternyata, ya, belum lama juga Kominfo mengatakan pengguna internet di Indonesia nomor 6 dunia. Wow, kebayang kalau Indonesia aktif, ya, dan melakukan hal yang sama di waktu yang sama, ya, walaupun kotanya berbeda, MAbers saya yakin keluar menjadi juara-juara, menjadi orang-orang yang berpotensi, bahkan orang-orang yang mendapatkan reward dan kesempatan bukan hanya menikmati dunianya, tapi MAbers tadi dibangun spiritualnya, juga ada keliling untuk bagaimana ngaji dan yang lain-lain. Itu yang luar biasa. Sebab Allah juga berpesan dalam firman-Nya, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum sendiri yang tidak mau merubahnya. Kebayang kalau misalnya kita ada kesempatan dan peluang bisnis di depan mata tidak pernah kita manfaatkan. Ya sudah, siapa Adi gitu ya di tahun 2013 kalau tidak memulainya, maka saya akan menjadi biasa-biasa saja. Lalu media sosial apa yang kita gunakan? Nah, kebayang ya para mabers, media sosial ini bertebaran dimanapun. Anda punya Facebook, Anda punya teman di Facebook sampai mungkin 5.000, ya, atau Instagram sampai belasan ribu, ya, atau sudah ada yang 1 juta dan lebih gitu ya. Twitter, YouTube, Line. Kalau ini potensi sebagai alat yang kita mau siarkan, viralkan, ya, baik itu MAB-nya, baik MAB bisnisnya, dan produk-produk yang dikeluarkan oleh MAB, masa sih 1 bulan nggak dapat 1 juta gitu kan? Atau sekurang-kurangnya 1 bulan 30 juta lah dari produk yang kita tawarkan. Kebayang tadi air yang dikeluarkan, ya, pasti pabriknya, semua peneliti dan rasa dan segala macam, ya, itu tidak main-main, tidak kaleng-kaleng. Kenapa? Saya pernah datang ke suatu pabrik yang air itu sudah ada di merchant ataupun di toko-toko di sekitar kita. Nah, ternyata pembuatan airnya ini pabriknya itu pasti nggak lebih atau nggak kurang gitu ya. Itu 2 hektar menampung semua alat dan segala macam yang memproses airnya ini layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, bahkan menyehatkan. Nah, kalau tadi Kak Wirda mengatakan seperti itu, saya adalah orang yang pertama kali kalau nanti itu ada keagenannya atau reseller dan yang lain-lain. Bagi Anda yang sudah tergabung, tadi sudah sebar referral juga, itu ya daya tangkap peluangnya juga harus cepat. Nah, bagaimana nanti teknis dan caranya memasarkannya? Kita akan ajarkan. Nah, WhatsApp, ternyata WhatsApp ini pengguna terbesar, ya. Dan Instagram hampir 40% selama pandemik. Kebayang orang belajar PJJ, handphone orang tuanya, handphone anaknya, semuanya terkoneksi dan maksimal mereka sudah ada WhatsApp-nya. Hello, hari gini gitu ya, kalau nggak punya WhatsApp. Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu ya. Bagaimana katanya WhatsApp akan direntas gitu kan, data kita akan di-link ke Facebook. Ya, kalau Facebook sudah membeli WhatsApp, saya pikir aman-aman saja ya. Tapi kalau teman-teman sempat kemarin dapat berita dan juga mau pindah ke BIP gitu ya, monggo silakan. Ya, yang nyaman
lakukan dan dicoba. Kalau misalnya ternyata tidak dilakukan oleh WhatsApp, ya data kita diretas atau dijual di Facebook, saya pikir teman-teman juga udah jualan ya di Facebook ataupun nomor WA dan yang lain-lain. Oke, next. Door close, door open. Teman-teman semuanya, pandemik datang menghantam bukan Indonesia tapi seluruh dunia. Kebayang? Pintu tertutup. Bagi mereka yang pencari nafkah di jalan, bagi mereka yang memang online, ojek online, bagi mereka yang sebagai guru, bagi mereka sebagai pedagang nasi uduk di pinggir jalan, bagi mereka sebagai tukang cukur, dan semua UKM ataupun semua jasa, semua bisnis, mereka mengatakan pasti menurun, ya. Mungkin Anda biasa ketemu tukang jajanan di lingkungan Anda yang berkeliling. Tapi pada saat pandemik menghantam, kesulitan mereka untuk keluar, kesulitan mereka untuk berjualan, kesulitan mereka untuk melakukan transaksi. Tapi yang dimaksud door close ini adalah buat menambah imun kita. Buat menjaga kesehatan kita dan keluarga. Kalau pada saat door close tadi, peluang tertutup, maka kita menjadi orang yang menyerah pada saat itu. Tetapi kita punya satu kesempatan dan dimotivasi. Ada door open, ada pintu yang terbuka. Buat siapa? Buat kita. Yang tadinya mungkin nggak biasa bikin olahan makanan, tiba-tiba Anda buat racikan makanan, Anda bikin status, lalu ada yang order. Itu satu kesempatan. Tukang cukur, sekarang mungkin kalau mereka harus datang, yang mau cukur ngeri gitu ya, takut COVID dan segala macam, mereka bikin WhatsApp dari database pengunjung atau pelanggan mereka yang rela menulis, ya. Bapak Ibu silakan tulis nomor WhatsApp-nya dan RT RW. Apa yang terjadi? Tukang cukur datang ke rumahnya dengan membawa alat seadanya dan dicukur. Harga sama, tapi dia jemput bola. Apalagi? Ya, ojek online, mereka bekerja sama dengan kuliner. Pak, Bu, boleh nanti saya akan antar pesanan jika ada segala macam. Oh, boleh. Atau di rumah-rumah yang mungkin hari ini kesulitan, mereka punya inovasi, punya ide yang akan dijual. Bahkan Anda sebagai seorang milenial anti bokeh punya kesempatan luar biasa. Dengan usia rentan dari 18 sampai 25, di depan mata kita niat bantu produk, apalagi kalau MAB punya produk sendiri. Masa sih kita nggak mau jualin, masa sih kita nggak mau viralin, kita nggak mau apa segala macam. Nah, peluang dan kesempatan door open ini begitu banyak buat kita di masa pandemi. Bahkan ya biasanya in-house training atau seminar offline yang biayanya juga luar biasa lumayan, sekarang menjadi mikro, ya, serba kecil tapi terjangkau biayanya dan cukup dari rumah. Ya, ada istilahnya kaum rebahan gitu ya. Kaum rebahan gajinya ratusan juta. Nah, ini yang luar biasa. Oke. Nah, e-commerce with Paytrend. Nah, kita sudah tadi dijelaskan oleh Pak Habibie. Kalau transaksinya kita sudah punya mobile phone, terus kita belum punya rekening atau transaksinya dengan mobile banking atau segala macam, ayo berpindah, ayo lakukan transaksi, ya. Atau minimal tadi dengan aplikasi Paytrend MAB ini kita sudah bisa melakukan transaksi biaya buat di rumah tangga kita saja. Contoh PDAM, contoh lagi listrik, contoh misalnya BPJS satu keluarga. Anda buka dan bikin banner, ya mungkin nanti MAB punya strategi dan pemasarannya segala macam yang disampaikan Kak Wirda. Di sini terima ya transfer uang, pembayaran BPJS, PPOB yang luar biasa, dan teman-teman perlu modal mungkin print stroke Bluetooth, itu saya juga lakukan di rumah. Ya, jadi tidak ada yang tidak menutup kemungkinan online payment konsep ini harus segera dilakukan. Nah, mindsetnya sebagai seorang milenial anti bokeh, mindset sukses perlu kita lakukan atau perlu kita kerjakan. Apa saja? Ibadah on time.
Anda pilih on time atau in time. Kalau in time, Anda mengulur waktu ibadahnya di akhir. Khawatirnya ketika nanti di padang mahsyar, ya, Anda udah mau keseret ke neraka nih, gitu kan. Tiba-tiba Anda berteriak tolong, datang nih, gitu kan. Ya, orang tua Anda. Tolong mak, masih ngenali gitu. Tiba-tiba mamanya bilang, kan mama udah bilang, kenapa nggak dilakukan di awal waktu? Mamanya nggak bisa menolong. Karena yang menolong kita adalah amal ibadah kita. Datang malaikat. Ketika itu malaikat bertanya lagi, ya kalau kamu aja biasa menunda dan mengakhiri, ya saya nanti kalau kamu udah kepanasan baru nolongin. Nah, misalnya seperti itu. Khawatirnya ya, ayo rubah. Mindset sukses ini adalah ibadah on time, lalu bangun lebih awal ketika pagi atau sepertiga malam atau jam 3:30. Kenapa? Karena benar janji Allah, janji Nabi kita. Ya, kalau kita bertahajud, dekat, meminta segala sesuatunya hanya kepada Allah, saya yakin ajaran agama kita luar biasa. Allah akan bukakan pintu rezekinya begitu deras buat kita. Apalagi Anda milenial, ya jangan kalah yang guru-guru kita yang sepuh aja mereka masih bisa tahajud. Anda tahajud kadang-kadang baru bunyi suara tikus aja udah nggak jadi bangun gitu ya. Ayo mulai. Biasakan bangun lebih awal, ya munajat, sholat hajat, sholat taubat dan segala macam. Mudah-mudahan ini menjadi mindset sukses kita MAB. Suka baca buku, jangan kita baca bukunya ya tadi ya ada e-book, ada segala macam. Ya beli minimal modal. Ya, buku-buku yang positif, buku-buku yang membangun bisnis kita, buku-buku yang mencerahkan pikiran dan otak kita. Berubah atau punah. Ketika Nokia mengeluarkan handphone sudah jauh lebih bagus, lalu tiba-tiba Android lah, sebuah pabrik pembuat handphone, dia keluarkan handphone Android, ternyata Nokia sudah ketinggalan zaman. Ya, karena Android keluar, semuanya sudah di tangan, transaksi sudah di tangan, mau bikin desain juga udah di tangan dengan metode Canva, Pixel Lab, dan yang lain-lain. Ini suatu kesempatan. Kalau kita nggak berubah, maka kita punah. Bagaimana dulu ada dinosaurus, sekarang tidak ada. Karena apa tadi? Tidak berkembang biak dan tidak mau berubah dinosaurus ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, Anda sebagai orang yang luar biasa, MABers, dimanapun berada, ayo kita berubah. Mulai dari pola pikir dan tindakan kita. Dan satu pesan dari mungkin ya para leader-leader MAB di seluruh kota, di seluruh Nusantara, ini buat Anda, leader-leadernya, ataupun sekjennya, ataupun siapapun, korlapnya, korwilnya, hal yang penting dalam leadership, empati. Miliki empati kita. Empati ketika kita melihat dan mendengar tetangga kesulitan atau saudara kita yang jauh tadi, maka muncul kepedulian itu kita dititipkan oleh Allah, yaitu Rahman dan Rahimnya. Maka seorang leader apabila dia tidak punya empati, maka hal ini akan mengurangi ya apa yang mungkin akan Anda perbuat 5 sampai 10 tahun ke depan. MABers yang luar biasa, honesty. Anda harus jujur ketika Anda memprospek, Anda memviralkan, Anda merekrut, Anda memfollow up, Anda melakukan kegiatan-kegiatan dengan sosial ataupun kegiatan bisnis di MABers ini, maka jujur itu menjadi penguat buat siapapun seorang pemimpin. Dan humanity, yaitu Anda harus sederhana, rendah hati. Kalau dikritik, kalau diberikan informasi, kalau dikasih feedback, maka tidak juga Anda memberikan kritik yang pedas kepada personalnya. Tapi tidak juga benci kepada personalnya. Sebab manusia tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanyalah Allah. Maka berikan yang terbaik, apa yang perlu diperbaiki, dan berikan penguat apa yang sudah ia lakukan dari bisnisnya. Oke, mudah-mudahan 3 hal menjadi hal yang penting seorang pemimpin di dalam bisnis MABers ini.
Oke, boleh dijawab di kolom komentar. Ya, apa yang paling berat di dunia ini? Silakan. Wow, mantap ya. Oke, Kak Ilham. Jawabannya apa Kak Ilham? Apa yang paling berat di dunia ini? Kak Indri apa? Iya, Indri belum siap. Oh, Indri belum siap. Ya, gabak kerubuk ya. Siap dong, bentar belum pakai ini. Tunggu mic-nya. Yang paling berat. Yang paling berat di dunia apa Kak Indri? Tes, 1, 2. Yang paling apa Kak berat. Indri yang paling berat di dunia? Atau Kak Ilham yang bisa baca komentar di YouTube-nya, mereka pada jawabnya apa tuh? Yang paling berat rindu. Yang paling berat janji. Yeah. Yang paling berat janji. Amanah. Rindu dan janji. Weh, betul Indri. Wah, ya, yang paling berat adalah amanah, betul. Jadi ketika Kak Indri dikasih omongan atau pesan sama gurunya, sampai di rumah kira-kira bertambah atau berkurang? Berkurang. Begitu juga ketika orang tua, Indri besok kuliah, jangan sampai mampir gitu ya. Nah, akhirnya sampailah pesannya ke dosen, ada apa? Salam karena dosennya keluarganya, Indri lupa karena mampir-mampir. Jadi amanah ini yang paling berat di dunia. Yang kedua, apa yang paling tajam di dunia? Kak Ilham. Omongan tetangga. Wow, omongan tetangga pedes ya. Cabenya 15. Ibu-ibu. Ilham apa? Ibu. Kak Ilham apa? Yang paling tajam. Iya. Lidah tidak bertulang. Betul. Lidah tidak bertulang. Gitu ya. Jadi lisan Kak Ilham yang paling berat, paling tajam gitu ya. Jadi begitu banyak pemimpin dunia ketika dia berorasi, kesalahannya ketika dia berpidato, ya itu juga menjadi penguat bagi para fansnya, pendukungnya dan yang lain-lain. Jadi yuk sebagai pemimpin-pemimpin MAbers di seluruh kota, maka jaga lisan kita dan jaga hasanah kita, jaga kebaikan-kebaikan dan kesolehan yang kita sudah lakukan di dunia ini. Dan yang terakhir, apa yang paling ringan di dunia? Indri lagi nih saya jawab. Indri semuanya berarti ntar saya kasih hadiah deh. Indri. Yang paling ringan, kalau kayak Ham sih ringan tangan, coach. Itu maksudnya. Ringan tangan. Iya. Yang paling sering ringan bantu bohong. Ilham ya. Soalnya orang-orang sering bohong. Berbohong itu dosa. Yeah. Asik. Ya, jadi yang paling ringan itu bohong, ya. Ini bener juga ya. Sudah dijawab sama. Wow. Benar. Betul, gitu ya. Jadi banyak orang sekarang kalau ditanya gitu ya, Ilham lu lagi di mana? Gue udah OTW, padahal baru mau jalan pakai jaket gitu ya. Oke, ya. Tungguan weh, OTW. OTW, tungguan weh ya. Nah, jadi mulai dari sekarang, ayo para Mabers dan presiden Mabersnya aja sudah jadi contoh gitu ya. Walaupun tadi belum banyak, belum lama lah ya. Padahal saya lagi mau screenshot gitu ya, biar bisa nanti dampingi foto para pembicaranya gitu ya. Oke, next. 3 macam yang para Mabers bisa lakukan dalam bisnis internet. Ya, product creation atau owner. Yang kedua, affiliate marketing, produk digital atau fisik, jasa website, promosi, ads, atau konten. Nah, kita bahas yang satu pertama. Kita nggak perlu product creation, ternyata Paytrend sudah menyiapkan. Kita tinggal menjadi presenternya, PR-nya, ya. Dan yang kedua, affiliate. Nah, kalau udah pada gabung, tadi para Mabers dengan referralnya, ini adalah produk yang ditunggu-tunggu. Ini adalah produk yang mungkin di saat pandemik ini orang cari duit ya 50.000, 100.000, ya 200.000 paling top banget gitu ya. Itu hanya dari e-commerce. Nah, bagaimana kalau saya jualannya? Jualannya banyak banget gitu ya. Tetapi kita bangun dulu niche atau kata kunci orang yang mungkin butuh. Nah, banyak kesalahan para
pejuang dan pencari nafkah ketika mereka terdampak PHK dan segala macam, dan mereka bilang, masa sih bisnis internet ataupun bisnis melalui e-commerce ini menjanjikan? Ya ketika mereka dikasih tahu di awal-awal, karena mereka di zona nyaman, bisa saja mereka mengatakan seperti itu, ya gue udah gajian tiap bulan gitu kan. Nah, saya juga dulu begitu, tapi ketika itu saya memutus mata rantai zona nyaman saya terjun, saya lakukan, saya investasi, dan saya maksimalkan. Kenapa? Karena ada goals dan ada impian baik saya dan keluarga saya. Melalui bisnis affiliate ini ternyata benar-benar bisa menghasilkan. Bahkan kalau misalnya kayak Kak Indri punya voice bagus, Kak Ilham itu bisa menjadi seorang voice over yang mengisi ya teks ataupun video konten kreator. Nah, ini dibayar lumayan loh. Per 30 detik itu bisa 2 jutaan voice overnya doang. Kebayang ya kalau 1 menit 30 detik hampir 2 jutaan. Oke, yang terakhir adalah jasa website promosi ads atau konten. Sekarang muncul profesi baru, mengelola konten Instagram. Ada microblog yang dipegang akun, ya kan? Dan dia isi kontennya, dia desain kontennya, itu satu akun yang dia pegang, ya, by project, microblognya misalnya isinya 5 ataupun 6, 50.000. Kalau dia pegang projectnya 1 hari 3, kaliin. Kalau dia pegang akun hampir 2 atau 10 saja, dikalikan lagi. Dahsyat ya. Sekarang pembuat desain konten pun begitu bertaburan. Bahkan kalau kita mau jualan melalui ads atau FB ads, itu juga jasanya lumayan. Targetnya bagaimana? Sebar brosur daripada konvensional, cetak di printing, kita sebar, belum tentu. Tapi ketika Facebook dan orang scroll, tiba-tiba muncul iklan kita, orang jualan alas setrika aja ya gitu ya, laku, itu omsetnya sampai ratusan juta. Oke, pembuat website bisa juga ya, keterampilan ini perlu para mabers lakukan dengan orang yang tepat, mentor yang tepat, dan berulang-ulang membuat produk yang berbasis website. Pertanyaannya, rahasia sebelum Anda melakukan promosi yang sukses di bisnis ini, pertanyaan berikut yang Anda bisa bantu ya. Siapa audien atau pemilih Anda nantinya? Anda harus punya peta sendiri nih. Oh, kalau air minum ini bisa masuk semua umur, tetangga gitu kan, silakan gitu ya. Atau binatang ternak dikasih minumnya MAB, ya sehat juga gitu ya. Asal tadi duitnya ada nggak gitu ya. Nah, kalau tadi ada yang botolan, ada nggak yang galon? Nah, siapa tahu Kak Wirda memang punya inovasi bisnisnya terus bertumbuh dan berkembang. Apa yang mereka butuhkan? Nah, di MAB apa nih? Ternyata ada bayar ini, bayar itu, segala macam. Oh, bisa semuanya. Udah, bikin cetak banner nggak nyampe 50.000 ya di depan rumah Anda. Kami melayani pembayaran ini transaksi. Wah, keren. Yang ketiga, bagaimana Anda bisa membantu mereka? Nah, saat mereka udah menjadi pelanggan repeat order, bayarnya ke tempat Anda, maka Anda cerita lagi lah bisnisnya, masukin mereka sebagai prospek baru, new member di MAB Paytrend ini. Apa yang bisa Anda tawarkan ke mereka? Anda ceritakan lagi benefitnya dan mengapa mereka akan mendengarkan Anda. Karena Anda tetangganya, karena Anda pernah berbuat baik, karena Anda juga membantu lingkungan sekitar dari donasi yang dibutuhkan. Wow, spektakuler ya. Mungkin itu aja, saya serahkan ke Kak Ilham. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang mesti kita jawab, silakan Kak Ilham. Kakak terbalik, Kakak. Halo. Oke, terima kasih banyak. Ya Pak, Kak Indri, boleh, siapa aja. Kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Waduh, muka saya merah gini. Kita tanya jawab dulu beberapa pertanyaan. Kawan-kawan members, boleh yang ingin bertanya, langsung diketik saja di kolom komentar.
Mikrostock apa Kak katanya? Mikrostock apa Kak? Apa tuh? Coach. Mikrostock. Apa tuh? Oh, ini bukan di materi tadi kayaknya. Mikrostock. Sih. Oke, Ya, terus pertanyaannya saya tentang pertanyaan. materi ini dulu, guys. Nanya patronnya nanti. Ya. Kita tanya tentang materi Ya, malam hari ini dulu, teman-teman. Materi Maksudnya, dari Coach Adi lebih tepatnya. Saya buka pertanyaannya bukan yang patron tadi. Kita buka pertanyaan yang sesi materi ini dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Anja Safitri. Apa yang bisa membuat orang lain tertarik dengan bisnis kita? Tergantung dukunnya sih. Astagfirullahaladzim. Salah. jangan bahaya. Silakan Coach Edi, silakan dijawab. Ya, oke. Mas Anjar. Jadi apa yang bisa membuat orang lain tertarik dengan bisnis kita? Nah, ketika Anda sudah membangun personal branding, baik itu di medsos ataupun di PP atau DPWA atau apapun yang Anda miliki, medsos atau Telegram, maka sebenarnya orang sudah mulai ada building rapport gitu ya, ada kedekatan, ada emosionalnya, atau minimal tadi punya WA status orang ya, atau Anda punya status gitu ya, yang lihat, yang ngintip gitu ya banyak, tapi Anda nggak pernah komentar di statusnya mereka. Nah itu kan satu peluang sebenarnya membangun kedekatan. Mulai saat ini sadar. Produk apapun, sebagus apapun, ya tadi kita kurang silaturahim di medsos sekarang di masa pandemik ini. Harusnya tadi medsos adalah ya itu tadi jejaring untuk interaksi ya, minimal komen, like, jempol atau amin gitu ya ketika dia bikin status WA. Jadi yang membuat orang lain tertarik dengan bisnis kita itu perbaiki dulu diri kita. Bisnisnya udah bagus, kitanya yang kadang-kadang ya belum mempersiapkan diri untuk orang akhirnya tertarik dengan kita. Sudah memuaskan? Oh belum gitu ya. Silakan nonton. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Nah ini dari Kak Ina Nur. Coach mau nanya nih, gimana tips biar kita fokus ke tujuan? Tolong ada pencerahannya. Yes, Kak Ina Nur. Waalaikumsalam. Bagaimana sih supaya kita fokus? Nah, di usia kita, di usia milenial, ini satu kesempatan. Kadangkala kita gampang ikut-ikutan atau moody. Misalnya kita ngaji karena ada teman. Kita bisnis karena ada teman, gitu ya. Lalu ketika teman ini berhenti ngaji, kita berhenti juga ngajinya. Nah ini yang salah. Sadari dulu bahwa kita punya motivasi apa ketika kita mau sampai ke tujuan. Sama halnya seorang pendaki ketika dia mau mendaki, ya. Padahal pendaki ini bilang, waduh tinggi banget gitu ya kalau dilihat dari bawah. Tapi kenikmatan seorang pendaki ternyata dia bisa menikmatinya ketika sampai di ujung ataupun di atas puncak yang paling tinggi. Nah, ketika proses untuk mencapai sebuah fokus ini, maka Ina Nur harus benar-benar punya impian. Apa sih impiannya yang perlu dibangun? Apa sih pencapaian yang perlu gue raih gitu ya? Nah, saya punya buku impian itu 2008 saya tulis 100 impian saya. Nah, diantaranya dari 100 buku impian itu saya bisa sudah saya checklist gitu ya, dan ini buat saya hal yang tidak mustahil, semua ajaib, karena Allah ciptakan kita lahir di dunia ini tidak akan sia-sia, tinggal bagaimana kita merubahnya. Fokusnya mulai buat impiannya, lalu yang kedua kuatkan motivasi dan berada di lingkungan yang tepat, orang yang mensupport, orang yang membimbing, atau komunitas yang positif. Seperti itu, Ina Nur.
Masya Allah, luar biasa banget. Baik, Coach Adi, mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih dari teman-teman semua sebelum live ini diakhiri, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang harus beraktivitas besok di hari Senin, luar biasa. Ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Kak Aisyah. Tapi, nah ini dia, dari Kak Aisyahku. Katanya bagaimana Coach caranya menghadapi berjualan teman kita berusaha agar bisnis kita tidak maju dengan mereka? Gimana maksudnya? Bagaimana caranya menghadapi berjualan teman kita berusaha agar bisnis kita tidak maju dengan mereka memilih tidak membeli produk kita? Lalu siapa target kita, Kak? Oh, maksudnya gini. Jadi, Kak Aisyah ini dia jualan ke temennya. Kemudian temennya itu malah tidak mendukung tuh bisnisnya gitu. Malah nggak apa ya, kayaknya itu toksik banget sih. Temenan yang toksik banget gitu. Dan dia, si temennya tersebut lebih memilih untuk tidak membeli produknya gitu. Nah, kalau gitu siapa lagi nih target dari si Kak Aisyah ini gitu selain temennya? Silakan Coach. Oke, ini sering banget ya, nggak cuman Aisyah yang mungkin pertanyaan ini juga saya pernah dapetin. Saya juga dulu pernah jualan asuransi, saya juga pernah jualan kopi keliling, saya pernah jualan es potong, saya pernah jualan koran, saya pernah jualan kopi itu di atas mobil yang tujuannya ke Bandung gitu ya. Apa semua orang minum kopi gitu kan? Enggak juga. Apa semua orang yang saya tawarin akan melirik dan membeli? Enggak juga. Apa bisnis yang kita tawarkan yang udah bagus banyak orang yang menolak? Hal itu hal wajar. Albert Einstein dia di DO dari sekolah, tapi dia meneliti dan membuat satu penelitian dan menemukan bagaimana menghasilkan lampu pijar atau bohlam gitu ya. Dan siapa lagi yang menemukan telegram, yang menemukan algoritma gitu ya. Belajar matematika itu ada sahabat Nabi yang luar biasa sampai saat ini. Facebook belajarnya dari sana gitu ya. Ibnu Sina. Nah teman-teman semuanya, ternyata proses bagaimana kita memasarkan, berkomunikasi, menjual produk kita kepada orang lain, hal yang wajar. Kalau kita baru ditolak cuma 2-3 orang, atau produk kita nggak laku sama dia gitu ya, padahal teman sendiri, dia nggak usah dipikirin, Aisyah. Karena belum tentu juga dia mikirin kita, masa depan ada di tangan Aisyah. Kalau Aisyah semakin semangat menawarkan produknya, lalu Aisyah punya saudaranya yang mungkin bude padenya beli, atau kakak, atau teman sekolah, ex mantan pacar, nggak boleh ya. Nah, siapa tahu bisa tuh, gitu. Daftar nama nggak akan kehabisan. Mulai kita join di Facebook, halaman atau komunitas wirausaha. Ya minimal kita komen gitu kan. Bahannya bagus kakak, atau yang lain-lainnya. Bahkan kita bisa add dia. Oh ini suka beli nih, oh dia suka transaksi nih di Facebook. Jadi Aisyah pertemanan ini nggak cuma teman yang di depan mata, yang di dunia maya. Kalau memang dia menghasilkan, why not? Dan strategi apa? Kalau misalnya kontak kita, Kak Indri, kontaknya kalau di WhatsApp ada berapa jumlahnya? Aku ada 3.000. 3.000. Kak Ilham berapa? Ilham lagi makan ya. Nah, intinya kalau di bawah kalau intinya kontaknya berapa Kak Ilham? Kontak WhatsApp di WA. Ya. Waduh, berapa ya? Ngitungnya di mana ya cara ngitungnya? Nah, ada di setelah status tuh. Itu kan nanti kelihatan. Setelah status. Iya tuh Coach, emang milenial Nora tuh kayak gitu gambarannya memang. Gimana cara ngitung kontaknya? Di mana Coach? Iya, di status tuh sebelah kan ada jumlah kontak tuh kalau nggak salah. Hah? Nggak ada. Ini Kak, di konteks nih. Kalau aku tuh ada di konteks itu tuh ada sekitar 3.000 kontak kan, ada bacaannya. Oh, mesti belajar sama Indri lah. Nah, jadi kalau teman-teman di bawah 500 itu perlu tambah teman lagi, ya. Bahkan ada grup kontak WhatsApp per kota.
itu sekali tekan tombol itu ada 1.000 orang yang kita nggak perlu add satu-satu. Padahal bayarnya cuma 50.000, tapi kontak bisa 10.000. Pertanyaannya, handphone kita RAM-nya berapa dulu? Kalau RAM-nya di bawah 2 GB, ya kasihan, ngehang juga gitu ya. Kontak saya hampir 11.000 gitu. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan teman-teman baru untuk menawarkan bisnis yang Aisyah tadi merasa siapa lagi nih. Nah, kendalanya menjadi solusinya, yuk perbanyak kontak kita, komen di status Facebook orang ataupun di WhatsApp, atau kita punya status mulai jam pagi doa, ya jam-jam 10 motivasi, jam-jam 11 ya bikin kepo orang yang mau istirahat makan siang. Alhamdulillah nih, walaupun makan pakai kredok ataupun gado-gado, yang penting nikmat, keluarga sehat. Tiba-tiba ada yang komen, mau dong pesan. Nah, padahal kita nggak nawarin jualan, ya udah kalau tetangga yang minta ya kita beliin. Kita tinggal bilang just tip-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, Kak Indri dan Kak Ilham. Baik. Terima kasih banyak Coach Adi atas semua paparan. Dari tadi, maaf Coach nunduk, saya nyari jumlah kontak di mana nggak ketemu Coach. Iya salah. Belajar sama Indri. Nanti abis ini saya nanya ke Indri, nyarinya di mana? Ya, untuk apa Google diciptakan? Ayo jawab, ayo jawab. Ya kan lagi live juga, ngapain saya browsing. Oke, baiklah. Oke. Terima kasih banyak Coach Adi atas pemaparan thank you. Dan jawaban pertanyaannya. Dan mungkin yang terakhir nih ada closing statement dari Coach Adi. Silakan Coach. Oke, closing statementnya miliki skill jualan ya, sehingga ketika kita nanti banyak produk yang laku, maka kita juga banyak bisa beramal kepada banyak orang, karena bekal yang paling utama adalah bekal amal kita untuk persiapan kita menuju akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Coach Adi atas waktu yang telah disediakan untuk teman-teman members di sini, supaya teman-teman members lebih terupgrade lagi ilmunya, lebih terbuka lagi pikirannya, dan juga mau banyak belajar dengan Coach Adi supaya bisa sesukses dan sekeren Coach Adi nih. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apapun yang Coach Adi sharing malam hari ini, semoga bisa jadi pahala dan juga amal jariah untuk Coach Adi. Amin ya rabbal alamin. Amin semuanya. Kak Ilham dan Indri juga terima kasih, hostnya yang kece badai, mudah-mudahan selalu sehat dan keluarganya selamat dari COVID semuanya. Amin. Oke. Baik, bye-bye Coach Adi. Selamat istirahat. That shit.